ya. Jadi Alkitab itu adalah buku pengetahuan ya. Dan adalah firman Tuhan ya. Di samping pengetahuan juga firman Tuhan yang hidup ya. Ya, segala hikmat itu terkandung di Alkitab ya. Jadi kita diajari bagaimana kita hidup benar ya. Hidup sungguh-sungguh melalui Alkitab ya. Alkitab menunjukkan pada kita jalan untuk kita datang kepada Tuhan ya. Kalau kita nggak pernah baca Alkitab kan kita nggak tahu ya. Misalkan nanti kalau mati kemana kalau orang Kristen ya, nggak tahu. Kalau di Alkitab ditulis ke surga, janjinya Tuhan Yesus sendiri ya dalam Alkitab. Kalau orang yang nggak pernah baca Alkitab nggak tahu Pak ya begini saja Pak, kalau hidup ya nggak bisa ya. Kita harus membaca firman Tuhan ya. Di dalam Kisah Rasul 8 ayat 26 sampai 40 diceritakan tentang sida-sida dari Ethiopia yang melakukan perjalanan dari Yerusalem sambil membaca kitab suci ya. Mereka membaca kitab suci, kitab Yesaya. Jadi mereka tahu tentang keselamatan itu dari membaca kitab suci, namun mereka nggak paham. Kemudian muncullah Filipus yang diarahkan oleh Roh Kudus ya untuk menemui mereka. Jadi Filipus ini membawa orang-orang sida-sida Ethiopia ini untuk bertobat ya dan dibaptis ya. Luar biasa, Filipus memenangkan orang-orang Ethiopia. Dengan penjelasan Filipus itu mereka mengerti dan memahami teks dari firman Tuhan Nabi Yesaya ya, yang mereka menceritakan tentang siapa? Tuhan Yesus ya. Jadi para sida-sida ini menemukan teks ya. Dan pertama mereka nggak paham, akhirnya mereka paham ya. Sida-sida itu apa sih menurut kalian? Sida-sida itu adalah pejabat ya, tapi pejabat dari Ethiopia. Ethiopia di mana Pak? Di Afrika ya. Mereka jauh-jauh dan mereka bisa menerima keselamatan. Karena apa? Karena satu, hati mereka rindu ya. Jaraknya jauh loh dari Afrika ya. Karena hati mereka rindu, mereka mendapatkan keselamatan. Sama dengan pengetahuan kalau kita rajin, kita rindu, apapun kita akan perjuangkan untuk bisa sekolah ya. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar, karena dalam kekristenan sendiri kita juga harus belajar membaca gitu. Membaca Alkitab ya, itu penting. Membaca firman Tuhan itu penting ya. Anak-anak, dalam 2 Timotius 3 ayat 15-16 dikatakan Paulus menyebutkan manfaat firman Tuhan yang tertulis, yaitu firman Tuhan itu berguna untuk mengajar. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Kalau nggak ada firman Tuhan kita nggak tahu ini salah apa benar. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Yang keempat, untuk mendidik orang lain dalam kebenaran. Jadi Alkitab itu adalah tulisan yang betul-betul diilhami oleh Roh Kudus ya, Roh yang hidup. Jadi bukan sembarangan, bukan sembarang buku ya, karena nabi-nabi itu menulis dengan ilham Roh Kudus ya. Jadi Pak, Alkitab itu semuanya adalah firman Allah. Iya, semuanya firman Allah ya. Ya, bukan hanya sekedar berisi, tapi semuanya firman Allah ya, yang dapat merubah hidup manusia. Kalau Alkitab nggak merubah ya percuma. Tapi Alkitab buktinya merubah banyak orang, dan banyak orang bertobat lewat Alkitab ya. Anak kelas 6, tugas kalian sekarang membuka halaman 31. Kalian mengerjakan 2 soal gitu ya. Apakah yang disebut dengan Alkitab dan mengapa kita perlu membaca Alkitab ya. Kemudian kalian lanjut halaman 32 ya, 33, 34, 35 ya. Dikerjakan, paham? Ya, kalau bingung tanya Bapak. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati.